Jawa Padang. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru, terima kasih saya ucapkan karena telah berkenan hadir dalam kegiatan diseminasi aksi nyata nomor 1.4 budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja di sini saya akan menyampaikan tujuan dari diseminasi kali ini, yaitu untuk menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Jadi Bapak Ibu, konsep utama budaya positif yaitu ada 7. Ini berdasarkan modul yang sudah saya pelajari. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Dan yang keempat keyakinan kelas. Kelima kebutuhan dasar manusia. Yang keenam posisi kontrol restitusi. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Untuk bagian pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih maksud dari pembelajaran paradigma baru? Yakni pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran sudah tidak lagi seperti yang biasanya kita lakukan, yang mana sumber belajar hanya ada pada guru, kemudian siswanya pasif, duduk diam, mendengarkan gitu-gitu, tidak ya Bapak Ibu ya. Jadi pembelajarannya sekarang itu anak-anak yang lebih aktif, seperti itu. Kemudian dilanjutkan, lanjut ke materi berikutnya, yaitu ada disiplin positif. Nah, sebelum menginjak lebih jauh, Bapak Ibu mengartikan kata disiplin itu apa sih? Apa? Sesuai aturan. Sesuai aturan, ya. Jadi disiplin positif itu dalam budaya kita, kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan kepatuhan, ketaatan. Kita juga selalu menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Itu pasti ya Bapak Ibu ya. Jadi setiap kali ada pendisiplinan terkait waktu, seperti contoh kita ceklok itu terkadang kita merasa tidak nyaman Bapak Ibu. Kemudian sebagai pendidik kita berkeinginan anak-anak memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku sesuai nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dari dalam diri atau yang disebut motivasi intrinsik, bukan motivasi dari luar ataupun dari lingkungan sekitar. Jadi saya yakin kita sebagai pendidik ingin anak-anak itu disiplin dari dalam diri mereka, bukan karena mereka takut dimarahi atau dihukum. Kemudian lanjut, penerapan disiplin untuk menumbuhkan kesadaran serta membiasakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman, hukuman maupun imbalan itu dapat dilakukan dengan menerapkan disiplin positif. Jadi kalau dulu namanya hanya disiplin saja, untuk perubahan paradigma pembelajaran yang baru itu ada namanya disiplin positif. Lanjut. Nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal? Jadi nilai-nilai kebajikan universal yaitu merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang, seperti yang ada pada profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia sampai pada kreatif. Selanjutnya,
luar atau yang disebut ekstrinsik, bukan dari dalam diri sendiri. Lanjut, berkeinginan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, murid yang disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan atau penghargaan baik berupa pujian ataupun barang. Terkadang kita sengaja ya memberikan penghargaan kepada anak yang datangnya lebih pagi, walaupun hanya dengan kata-kata bagus, pinter. Nah, itu termasuk motivasi. Namun itu termasuk motivasi dari luar, bukan dari dalam diri sendiri. Kemudian dilanjutkan menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Murid yang disiplin karena sadar akan nilai kebajikan yang diyakininya. Jadi nilai-nilai kebajikan yang ada di profil belajar Pancasila sudah mereka tanamkan di dalam hati. Nah, ini merupakan motivasi dari dalam diri murid sendiri. Seperti karena memang datang tepat waktu, karena memang bertanggung jawab. Kemudian mengerjakan tugas itu juga merupakan tanggung jawab. Seperti itu. Lanjut. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi di sini ada namanya hukuman dan penghargaan. Hukuman itu ditandai dengan ketidaknyamanan, kemudian sifatnya memaksa, kemudian murid akan takut, dan dampaknya murid juga akan menyembunyikan kesalahan. Jadi kemungkinan besar mereka akan berbohong. Kemudian murid menjadi rendah diri karena mungkin sudah dihukum di depan teman-temannya, lalu mereka akan merasa down. Seperti itu. Lanjut, hukuman itu pasti menyakitkan. Seperti itu. Nah, untuk penghargaan, menghukum dengan sistem ranking. Jadi sebenarnya penghargaan itu artinya juga hukuman, Bapak Ibu. Terkadang ada anak-anak sengaja rajin belajar supaya mendapat peringkat pertama. Itu kan penghargaan ya. Tetapi dengan seperti itu kan anak-anak terkadang merasa tertekan. Kalau tidak mendapatkan peringkat pertama, yang ada mereka kecewa. Seperti itu. Kemudian untuk sistem penghargaan ini sebuah cara yang tidak efektif, menimbulkan iri hati atau merusak hubungan. Nah, contoh kayak tadi, misal si A datang tepat waktu, si B datang terlambat, kemudian kita memberikan penghargaan kepada si A, bagus, pinter, si B merasa iri hati, seperti itu. Kemudian lanjut, mematikan kreativitas, merampas hak dalam menghargai diri sendiri. Lanjut. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama ada konsekuensi, yang kedua ada restitusi. Ini waktu saya belajar di modul 1.4 Bapak Ibu, ini merupakan hal yang baru pertama kali saya tahu, dan ternyata teman-teman sudah tahu, mungkin sudah dipelajari sebelumnya. Jadi saya paling tidak tahu sendiri. Nah, jadi ini ada konsekuensi. Konsekuensi ini penguatan dalam jangka pendek. Kemudian monitor atau pengawasan secara berkelanjutan. Ada stimulus, kemudian ada respon. Murid menghargai peraturan, kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi kalau sudah misal ada anak yang terlambat, kamu terlambat, kamu tahu kan konsekuensinya? Nah, itu namanya konsekuensi. Jadi memang tetap diawasi, namun mereka akan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, dan kemungkinan kesalahannya juga akan diulangi lagi. Nah, yang terakhir ada restitusi. Murid itu bertanggung jawab atas tindakannya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi di sini tugas Bapak Ibu guru adalah membantu anak-anak menyelesaikan masalah mereka akibat dari tindakan mereka. Kemudian murid akan menghargai diri sendiri dan orang lain. Teori kontrol, memegang kendali diri. Jadi kalau sudah restitusi, anak-anak itu akan memegang kendali dirinya sendiri. Saya harus bagaimana, seperti apa untuk proses perbaikan diri. Kemudian murid juga akan memiliki motivasi ini tadi ya, untuk memperbaiki diri. Lanjut. Nah, contoh pada kasus siswa yang tidak mengenakan seragam sesuai hari
kalau hukuman itu sistemnya guru menghukum siswa tersebut untuk menyapu halaman sekolah, itu contoh. Kemudian guru akan marah dan murid akan menjadi takut. Kemudian kalau kita menerapkan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk tidak lalai dalam penggunaan seragam sesuai hari atau menyuruh siswa pulang untuk ganti seragam jika rumahnya dekat. Biasanya seperti itu. Jadi kamu berbuat salah, ya harus diselesaikan hari ini. Kamu harus pulang, ganti baju, seperti itu. Lanjut, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi tidak muncul kesadaran dari diri sendiri. Kemudian untuk restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi ketika kita melakukan restitusi, guru itu menanyakan kepada murid keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar. Kemudian bagaimana kamu menyelesaikannya? Jadi mereka akan berpikir bagaimana cara menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan di sini sifatnya guru itu terbuka dan siswa menghormati dirinya sendiri serta orang lain, termasuk bapak ibu guru. Lanjut, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Dari tadi saya bilang restitusi itu apa sih, kan belum saya jelaskan di sini ya. Jadi sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid, yakni proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen 2004. Ciri-ciri restitusi bukan untuk mencari kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran dan bukan paksaan. Jadi anak-anak itu diberi pilihan. Kamu untuk memperbaiki diri, kamu harus seperti apa? Seperti itu. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi kesalahannya itu dari mana sih? Seperti itu. Lanjut, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi Bapak Ibu, yang mendasari perilaku seseorang itu ada namanya kebutuhan dasar. Habis ini setelah ini akan ada materinya. Kemudian fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya atau mengembalikan rasa percaya diri. Selanjutnya, keyakinan kelas. Tadi di kelas 3 ini tadi Pak Dali sepertinya sudah membuat kesepakatan kelas. Jadi sudah mempraktekkan. Kalau saya kemarin sudah di kelas 5. Jadi untuk keyakinan kelas, mengapa sih kok disebut keyakinan kelas? Tidak peraturan kelas saja. Jadi peraturan itu dirubah menjadi keyakinan kelas. Karena untuk motivasi intrinsik itu kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi apabila kita percaya bahwa tanggung jawab itu penting, pasti kita akan disiplin. Seperti itu. Kemudian di situ ada beberapa contoh dari peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat berkendara roda 2? Alasannya untuk keamanan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus mengenakan seragam dinas sesuai ketentuan berdasarkan hari? Alasannya adalah untuk menghormati peraturan. Seperti itu. Jadi tidak ada istilah motivasi dari dalam. Lanjut. Bagaimana sih pembentukan keyakinan kelas? Jadi pembentukan keyakinan kelas yang pertama, semua warga kelas itu harus terlibat. Bapak dan Ibu guru, Bapak dan Ibu guru serta siswa. Kemudian berupa pernyataan universal. Jadi pernyataannya umum, lebih abstrak daripada peraturan. Kalimat negatif dirubah menjadi kalimat positif. Contohnya seperti ini Bapak Ibu, misalkan kamu dilarang terlambat. Nah, dilarang terlambat itu kan kalimat negatif, diganti dengan kalimat positif, datanglah tepat waktu. Seperti itu.
Kemudian tidak perlu banyak, hanya 5 atau sampai 10 poin saja akan mudah diingat. Kemudian disesuaikan dengan kondisi anak di kelas dan di sekolah. Lanjut. Ini praktik nyata saya ketika di kelas 5. Jadi anak-anak membuat keyakinan kelas. Yang pertama diskusi dulu, kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan yang merubah kalimat negatif menjadi positif, kemudian menempelkan keyakinan di papan untuk bisa diingat dan diterapkan. Lanjut. Kurang lebih ada 8 poin keyakinan kelas waktu di kelas 5, yaitu ada disiplin waktu dan seragam, belajar dengan ceria, semangat dan percaya diri, kemudian menjaga kebersihan dan keindahan, saling menghormati sesama, tolong menolong dan kerjasama, menghargai guru atau teman yang sedang berbicara, selalu menerapkan senyum, salam dan sapa, semangat literasi untuk bernalar kritis. Itu keyakinan yang sudah saya buat. Lanjut. Nah, kita akan menginjak pada kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu, bisa jadi tindakan yang dilakukan oleh seseorang, terlebih tindakan yang kurang baik, itu karena salah satu kebutuhan dasar dari seseorang tersebut tidak terpenuhi. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Lanjut. 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama itu ada penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian teman, dan yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Jadi saya sebelum mengikuti program guru penggerak, saya biasanya ada di posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Jadi yang paling baik, yang paling sempurna Bapak Ibu, menurut modul yang sudah saya pelajari, itu sebenarnya cara mengatasi pelanggaran siswa itu sebaiknya kita ada di posisi pemantau atau manajer. Seperti itu. Lanjut. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Jadi di sini ada penghukum. Kamu tidak pernah benar. Sekarang segera kamu pulang, ganti seragam sesuai hari ini. Itu penghukum. Ciri-cirinya ucapannya lebih kasar. Kemudian pembuat rasa bersalah. Kan sudah Bu Guru ingatkan kemarin sebelum pulang sekolah. Besok hari Jumat waktunya istighosa. Jangan lupa mengenakan busana muslim berwarna putih. Kamu gimana sih? Bu Guru kecewa sama kamu. Nah, itu namanya membuat anak merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol sebagai teman. Jangan seperti ini. Ayolah, kamu yang disiplin demi ibu. Jadi seperti itu. Lebih kayak akrab gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada pemantau. Kamu jelas sudah melanggar peraturan. Kamu sudah tahu konsekuensinya kan? Nah, jadi diingatkan lagi tentang peraturan. Kalau dilanggar ada konsekuensinya. Kemudian posisi yang paling sempurna itu adalah manajer. Apakah tindakan kamu melanggar keyakinan kelas kita? Jika siswa menjawab iya, baru kita tanyakan, keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Saya tidak disiplin Bu. Bagaimana kamu akan memperbaikinya? Kemudian siswa akan menjawab, saya akan bla bla bla. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu ada 3 tahapan Bapak Ibu. Ada menstabilkan identitas. Yang pertama itu untuk membuat anak yang merasa gagal atau yang sudah melakukan pelanggaran itu tidak merasa takut karena sudah berbuat salah ya. Kemudian yang kedua
sesuai. Misal kebutuhannya, iya Bu, ibu saya sibuk sendiri, berarti kan kurang perhatian, seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan, itu adalah tahap yang terakhir dari segitiga restitusi. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi seperti sebelumnya tadi ditanyakan keyakinan apa yang sudah dilanggar, bagaimana cara memperbaikinya, dan seterusnya. Lanjut. Nah, ini ada contoh kemarin waktu tapi kok nggak muncul suara? Oke, enggak apa-apa. Jadi ini contoh waktu Anin memakai baju pramuka ketika hari Jumat. Sebenarnya ini saya lakukan video ini ketika liburan Bapak Ibu, kan kasusnya sudah yang beberapa minggu yang lalu. Jadi ini tanpa teks ya. Jadi memang kenyataan seperti itu. Kurang lebih yang saya ucapkan itu ya seperti itu. Kenapa? Alasannya apa? Kemudian bagaimana cara mengatasinya? Terus kalau sudah disiplin kamu akan menjadi anak yang seperti apa? Itu nanti ada di situ ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau ini kurang jelas ada YouTube-nya. Lanjut. Nah, jadi Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru itu memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik. Guru dapat berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini terkait perjalanan diri. Sebagai among atau posisi manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, bertanggung jawab, dan merdeka. Nah, jadi Bapak Ibu, saya berdiri di sini bukan berarti saya ingin menggurui ya. Jadi saya hanya melaksanakan tugas ya untuk menyebarluaskan apa yang sudah saya dapatkan. Jadi saya juga belajar di sini. Jadi semoga kegiatan belajar kita hari ini itu membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, ada pertanyaan? Mungkin ada yang tidak jelas dari penjelasan yang sudah saya sampaikan. Kalau untuk anak kelas 1 contoh keyakinan kelasnya bagaimana? Ya, kalau untuk contoh anak kelas 1, contoh keyakinan kelasnya seperti apa? Yang singkat-singkat saja Bu. Ya, seperti tadi misal tidak boleh terlambat, besok datang tepat waktu ya, kayak gitu aja. Tidak perlu ditulis karena kan mereka kan jadi cukup diingatkan setiap hari sebagai pembiasaan. Jadi untuk kelas 1 itu lebih pendek kalimatnya, terus dibuat lebih menyenangkan seperti itu. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Sudah cukup? Oke, baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Semoga Bapak Ibu selalu sehat. Amin. Dan semoga Bapak Ibu termotivasi untuk mengikuti pendidikan guru penggerak